Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sangita Septi Fitriani. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor satu. Apa-apa saja yang dipelajari pada metode metode eksplorasi geofisika? Nah, yang pertama ada metode mikrotremor. Metode mikrotremor merupakan salah satu metode geofisika atau yang bisa disebut dengan ambient noise, yaitu getaran tanah dengan amplitudo yang dapat ditimbulkan oleh peristiwa alam. Peristiwa yang dimaksud ialah angin, gelombang laut, getaran pada jalan raya, maupun peristiwa buatan lainnya. Metode mikrotremor sangat efektif apabila digunakan untuk mengetahui besarnya nilai kerentanan tanah terhadap gempa bumi, daerah yang berpotensi longsor, daerah dengan potensi likuifaksi yang tinggi, dengan melakukan pengukuran yang berada di permukaan. Nah, untuk pengolahan metode mikrotremor biasanya menggunakan metode AVSR. Nah, parameter penting yang dihasilkan dari metode AVSR ialah frekuensi natural atau F0 dan amplifikasi atau A. AVSR yang terukur pada tanah bertujuan untuk mengetahui karakterisasi geologis setempat. Nah, amplifikasi adalah perbesaran gelombang seismik yang terjadi akibat adanya perbedaan signifikan antar lapisan tanah apabila merambat pada suatu medium ke medium lain yang lebih lunak dibandingkan dengan medium awal yang dilaluinya. Lalu ada frekuensi natural. Ini merupakan nilai frekuensi yang kerap muncul sehingga diakui dengan sebagai nilai frekuensi dari lapisan batuan di wilayah tersebut. Lalu ada indeks kerentanan tanah. Indeks kerentanan tanah ini merupakan indeks yang dapat mengilustrasikan besarnya kerentanan lapisan tanah di permukaan terhadap deformasi pada saat terjadi gempa bumi. Nah, rumus untuk mencari indeks kerentanan tanah adalah A kuadrat per F0. Dalam kehidupan sehari-hari biasanya metode mikrotremor digunakan untuk pembangunan gedung, potensi longsor, kerentanan tanah terhadap gempa bumi. Lalu parameter-parameter yang digunakan ialah menggunakan indeks kerentanan tanah. Nah, jika indeks kerentanan tanah suatu bangunan itu tinggi, maka biasanya akan terjadi potensi longsor dan kerentanan tanah terhadap gempa bumi. Untuk pembangunan gedung, biasanya digunakan parameter yang digunakan adalah kerentanan tanah yang rendah. Lalu yang kedua ada gelombang permukaan. 70% dari gelombang seismik adalah gelombang permukaan. Oleh karena itu, gelombang permukaan sering digunakan untuk eksplorasi geofisika. Gelombang seismik dapat dimunculkan melalui dua metode, yakni metode aktif dan metode pasif. Metode aktif ialah metode yang dengan sengaja menimbulkan gangguan yang dibuat oleh manusia. Sedangkan metode pasif ialah gangguan yang muncul secara alamiah. Gelombang seismik tersusun atas gelombang badan atau body wave dan gelombang permukaan atau surface wave. Lalu gelombang permukaan dibagi menjadi dua, yaitu gelombang Rayleigh dan gelombang Love. Gelombang Rayleigh adalah gelombang yang terdiri dari superposisi P dan SV. Gelombang ini menjalar di dekat permukaan dan dapat diukur dengan geofon vertikal dan horizontal. Gelombang Love adalah gelombang yang menjalar di dekat permukaan dan dapat diukur dengan geofon horizontal. Nah, ini merupakan gambar dari gelombang Rayleigh dan gelombang Love. Biasanya gelombang Rayleigh ini berbentuk memutar. Lalu ada dispersi gelombang. Dispersi gelombang ini adalah perbedaan waktu yang panjang seperti pada kotak merah itu terhadap perbedaan waktu terhadap titik pengukuran. Lalu jika dimasukkan ke velocity spectrum, bentuknya akan seperti itu. Lalu langkah-langkah eksplorasi gelombang permukaan ada 3, yaitu akuisisi data, processing, dan inversi. Akuisisi data ini bisa dilakukan secara aktif maupun pasif, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu ada processing. Tujuan untuk dilakukannya processing ini adalah untuk memproses data yang semula didapatkan adalah domain waktu menjadi domain frekuensi dan kecepatan, yang kemudian akan didapatkan kurva dispersi.
Terus yang ketiga ada inversi. Pada inversi ini dilakukan pemrosesan untuk dapat mendapatkan grafik kecepatan gelombang geser dengan fungsi kedalaman. Lalu desain pengukuran gelombang permukaan ini ada dua, yaitu aktif dan pasif. Untuk yang aktif biasanya membentuk garis lurus. Untuk yang pasif bisa bermacam-macam, bisa L, T, plus, square, bulat, dan lain-lain. Nah, pengukuran gelombang permukaan ini dibagi menjadi dua, ada pengukuran secara aktif dan secara pasif. Untuk pengukuran secara aktif, ini biasanya menggunakan frekuensi lebih dari 5 Hz dan dapat mencitrakan karakteristik dekat permukaan dengan baik, atau biasa digunakan untuk eksplorasi yang dangkal. Untuk pengukuran secara pasif, biasanya digunakan frekuensi eh, kurang dari 5 Hz dan dapat mencitrakan karakteristik geologi yang lebih dalam, atau biasa digunakan untuk eh, eksplorasi yang lebih dalam. Lalu yang ketiga ada metode resistivitas. Metode resistivitas ini banyak dimanfaatkan untuk eksplorasi lapisan yang dangkal. Metode resistivitas merupakan metode geofisika yang dipakai untuk pengukuran resistivitas semu suatu medium. Lalu ada resistansi dan resistivitas. Untuk resistansi sendiri biasanya dilambangkan Rho sama dengan Ra per L untuk rumusnya. Resistivitas ini merupakan besaran karakteristik dari suatu bahan atau material. Besaran resistivitas adalah ohm meter. Untuk resistansi dirumuskan dengan R sama dengan V per I. Resistansi merupakan besarnya nilai suatu bahan untuk menghambat listrik. Resistansi bergantung pada sifat bahan dan ukurannya. Besaran resistansi adalah ohm. Nah, kenapa menggunakan parameter resistivitas bukannya konduktivitas? Karena parameter resistivitas lebih digemari oleh masyarakat karena sebagian besar batuan merupakan konduktor yang buruk dan memiliki resistivitas yang sangat tinggi. Namun, kenyataannya suatu batuan biasanya memiliki pori-pori yang terisi oleh fluida, terutama air. Karena resistivitas dan konduktivitas berbanding terbalik. Ini merupakan contoh batuan atau material dengan nilai resistivitas dan konduktivitasnya. Kenapa memilih parameter resistivitas? Karena parameter resistivitas lebih mudah digunakan daripada konduktivitas karena nilai resistivitas rata-rata lebih tinggi daripada nilai konduktivitasnya. Nah, resistivitas batuan arus listrik biasanya dibawa oleh ion-ion elektrolit dalam air. Resistivitas akan semakin besar jika kandungan air dalam batuan berkurang. Resistivitas batuan ini juga dipengaruhi oleh porositas fluida dalam air dan kandungan lempung atau clay. Lalu ada sumber arus tunggal pada medium homogen. Jika ada suatu arus di dalam bumi, kemudian diinjeksikan suatu elektroda dan dialiri arus, maka arus di dalam bumi tersebut akan menyebar ke segala arah, seperti pada gambar. Lalu ada sumber tunggal pada medium setengah ruang. Jika sumber arus berada di permukaan, maka persebaran arusnya akan membentuk ruang setengah bola. Lalu estimasi resistivitas pada medium homogen. C1 dan C2 ini adalah elektroda arus, P1 dan P2 adalah elektroda potensial. Potensial di P1 dan P2 adalah superposisi kontribusi arus dari C1 dan C2. Kemudian ada R1, R2, R3, dan R4. Ini merupakan jarak antara elektroda potensial terhadap elektroda arus. Lalu konfigurasi pengukuran bisa menggunakan Duener, selang bersih, dipol-dipol, ataupun square. Untuk konfigurasi pengukuran sendiri bisa dilihat keunggulan masing-masing konfigurasi berbeda-beda. Lalu resistivitas semu. Pada hakikatnya pengukuran geolistrik dilakukan pada medium non-homogen atau resistivitas bervariasi secara vertikal atau horizontal.
Nah, maka dari itu dilakukan, koreksi karena pada pengukuran resistivitas, biasanya, mediumnya, non-homogen atau terdiri dari, beberapa nilai resistivitas. Hasil pengukuran dinyatakan dalam besaran resistivitas semu. Resistivitas semu memberikan gambaran kualitatif distribusi resistivitas sebuah permukaan. Pengukuran resistivitas semu sebagai fungsi posisi atau mapping dan sebagai fungsi spasi elektroda atau sounding. Lalu ada teknik pengukuran, ada 4 yaitu vertical electrical sounding, tomografi, anisotropi, dan mapping. Untuk mapping, yaitu biasanya untuk mempelajari variasi resistivitas lapisan bawah permukaan secara horizontal. Pada metode ini digunakan jarak spasi elektroda yang tetap untuk semua titik pengamatan di permukaan bumi. Sedangkan datum poin atau titik tengah antara B1 dan B2 atau T1 dan J2 yang selalu berubah. Hasil yang didapatkan adalah posisi dan nilai resistivitas. Lalu yang kedua ada vertical electrical sounding atau VES, untuk mempelajari variasi resistivitas batuan di bawah permukaan secara vertikal. Pada metode ini, pengukuran pada suatu titik sounding dilakukan dengan jalan mengubah-ubah jarak elektroda, sedangkan untuk datum poinnya sama. Perubahan jarak elektroda dilakukan dari jarak elektroda kecil kemudian membesar. Eee, kem yang ketiga ada tomografi, biasanya dipakai untuk memetakan resistivitas 2 dimensi, 3 dimensi, atau 4 dimensi. Pengukurannya di tempat yang sama tetapi waktunya yang berubah. Perubahan waktu ini seringkali menghasilkan resistivitas yang berubah. Metode ini dengan merubah spasi pengukuran dan datum poinnya sehingga menghasilkan hasil 2 dimensi, 3 dimensi, ataupun 4 dimensi. Lalu yang terakhir ada anisotropi. Pengukuran ini dilakukan di titik yang sama namun arahnya yang diubah, maka nilai parameter tersebut akan berubah. Metode ini dilakukan pada datum yang sama dan spasi yang sama, tetapi sudut pengukuran yang berubah. Lalu yang selanjutnya ada metode gravitasi. Metode gravitasi adalah metode geofisika yang didasarkan pada hukum Newton mengenai gravitasi. Dapat digunakan untuk mengetahui struktur bawah permukaan bumi dengan cara mengamati atau mengukur variasi percepatan gravitasi bumi yang diakibatkan oleh variasi distribusi nilai rapat massa dari material di bawah permukaan bumi. Dasarnya adalah hukum Newton. Hal-hal yang mempengaruhi persebaran nilai gravitasi di permukaan bumi adalah adanya perbedaan jari-jari bumi. Jari-jari bumi cenderung lebih besar pada garis khatulistiwa atau mengurangi nilai gravitasi. Yang kedua, adanya kelebihan massa pada bagian khatulistiwa, biasanya menambah nilai gravitasi. Yang ketiga, adanya rotasi bumi yang berakibat adanya gaya sentripetal pada bagian khatulistiwa bumi. Biasanya mengurangi nilai gravitasi. Lalu akuisisi data. Biasanya dilakukan, dengan 2 cara pengukuran, yaitu secara absolut dan relatif. Untuk pengukuran secara absolut dilakukan dengan mengukur langsung besar medan gravitasi yang mempengaruhi titik pengukuran. Untuk yang kedua, pengukuran secara relatif dilakukan dengan membandingkan medan gravitasi pada satu titik terhadap satu titik acuan. Biasanya digunakan dalam penentuan struktur dalam eksplorasi. Lalu ini alat-alat yang sering digunakan dalam metode gravitasi. Ada gravimeter, lalu ada Lacoste. Lalu pengambilan data ini dilakukan secara looping, yaitu dimulai pada suatu titik yang telah ditentukan dan berakhir pada titik tersebut. Tujuan dari sistem looping ini adalah dapat diperoleh koreksi alat atau drift. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.